Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, sobat Muardi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Putra-putrinya juga semoga selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita bergabung di acara Muardi Asah Asuh Asih dengan tema Kenali dan Cegah Pneumonia pada Anak dalam rangka memperingati Hari Pneumonia Sedunia tanggal 12 November 2022. Bersama kita saat ini sudah bergabung Dr. Ismirati Andarini, spesialis anak magister kesehatan atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Mira. Selamat pagi Dr. Mira. Selamat pagi Dr. Fitra. Alhamdulillah baik. Sehat ya Dok ya? Sehat alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenali dan mencegah pneumonia pada anak. Namun kita sapa dulu sebelumnya yang bergabung di Instagram Live ada Syafira Nabila, Lilik Tan Desiratna 02, Sahunauna, Meitatri, dan beberapa dan banyak lagi yang sudah bergabung ya. Begitu juga dengan yang di live Facebook. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi Dr. Mira, dalam rangka memperingati Hari Pneumonia Sedunia ini, apa yang kira-kira bisa mungkin akan disampaikan dulu dari Dr. Mira tentang overview atau gambaran tentang pneumonia pada anak. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Fitra. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat pagi buat ayah bunda kalian yang mengikuti acara ini. Ya, tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Kenapa sampai diperingati ya Hari Pneumonia Sedunia? Karena memang pada kenyataannya itu sangat dahsyatnya ya pengaruh pneumonia itu terhadap anak-anak ya, terutama pada anak balita ya, dimana dia merupakan pembunuh nomor 1 ya pada anak-anak yang balita ya, pada anak yang kecil-kecil ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenali ya apa itu pneumonia, bagaimana gejalanya, kemudian apa yang harus dilakukan kalau seorang anak itu menderita pneumonia ya. Saya kira yang berikut ini akan saya sampaikan lebih dahulu apa itu pneumonia ya. Nah, pneumonia itu adalah suatu peradangan pada paru ya, peradangan pada paru-paru yang bersifat akut ya. Akut artinya ya dalam waktu kurang dari 2 minggu ya, yang biasanya disebabkan oleh karena berbagai sebab ya, yang terutamanya disebabkan oleh karena infeksi ya. Infeksi ini bisa dari bakteri, virus dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak yang menderita radang paru ini ya? Tapi sebetulnya sebelumnya kita melihat apakah benar nggak sih pneumonia itu merupakan penyebab kematian yang sering pada anak ya. Ini faktanya adalah setiap 30 detik ya, itu satu anak di dunia itu meninggal karena pneumonia ya. Kita bisa bayangkan bahwa di dunia itu setiap tahunnya ya, yang balita-balita yang meninggal itu sebanyak 1,3 juta ya setiap tahunnya ya, banyak sekali ya. Jadi, makanya oleh karena itu kita perlu mengenali ya bagaimana pneumonia itu ya. Nah, pneumonia adalah suatu penyakit yang mendunia, artinya di seluruh dunia itu bisa terjadi di manapun ya, di negara-negara yang berkembang maupun yang maju juga masih ada ya. Lalu pneumonia ini bagaimana cara penularannya? Nah, pneumonia ini ditularkan melalui percikan ludah ya, percikan air ludah itu ya, yang dikeluarkan pada saat orang itu batuk atau bersin ya, itu ke sekitarnya gitu. Nah,
apa sih dampak pneumonia pada paru-paru, yaitu pada paru-paru itu akan terjadi suatu peradangan ya, yang menyebabkan kantong-kantong udara di paru-paru itu tak terisi cairan ya, karena kantong atau balon udara di situ terisi cairan, maka pertukaran udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida itu menjadi terganggu gitu. Ya, sehingga akibatnya akan terjadi kekurangan oksigen ya, seorang anak itu menderita hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, kemudian apa penyebab dari pneumonia itu sendiri ya? Jadi penyebab pneumonia banyak sekali ya, terutama bakteri ya, penyebab tersering ya. Nah, ini tergantung dari usianya juga nanti ya. Jadi yang kurang dari 1 tahun ya, 1 sampai 3 tahun itu kumannya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian kita ingin tahu juga ya, faktor-faktor apa yang meningkatkan risiko terjadinya pneumonia pada anak ya. Ya, diantaranya ya, tidak diberi ASI eksklusif ya. Kemudian tidak diberikan imunisasi ya, itu merupakan salah satu faktor juga ya. Kemudian gizinya kurang ya, gizi kurang ya. Dan berat badan lahir rendah ya. Kemudian untuk paparan polusi ya, paparan asap rokok ya, kemudian kepadatan penghuni rumah juga merupakan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seorang anak itu menderita pneumonia ya. Nah, kemudian apa sih gejala pneumonia ini ya? Nah, gejala-gejala dari pneumonia ini adalah diawali dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas ya. Mungkin pertamanya dia ada batuk pilek ya, kemudian setelah beberapa hari kemudian terjadilah nafasnya lebih cepat ya itu. Dan gejala-gejala ini juga disertai dengan demam, anaknya juga lesu ya, kemudian nafsu makannya juga turun ya. Nah, kalau memberat ya, selain ada nafas cepat ya, juga akan ada tarikan dinding dada ke dalam ya. Ayah bunda kalau melihat ya, di bagian dada itu selain nafas cepat juga dadanya jeglong ke dalam ya, ada tarikan ke dalam. Kemudian bisa terjadi juga anaknya jadi lemah atau kesadarannya menurun ya. Kalau kurang oksigennya itu sudah parah, dia bisa jadi biru ya, lidah atau bibirnya tuh jadi biru begitu. Nah, kita perlu mengetahui juga apakah anak tersebut bernafas lebih cepat ya. Oleh karena itu kita ada panduannya ya, untuk menilai apakah pernafasan seorang anak itu tidak normal ya, disebut nafas cepat ya. Nah, ini semuanya tergantung dari usianya ya. Kalau kurang dari 2 bulan itu nafas cepat apabila anak tersebut bernafas 60 kali atau lebih ya. Kemudian kalau usia 2 bulan sampai dengan 1 tahun itu nafasnya cepat apabila anak tersebut bernafas 50 kali atau lebih. Untuk anak-anak yang berusia di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu nafas cepat apabila pernafasannya 40 kali atau lebih ya. Dan kalau menghitung nafas ini dilakukan dalam waktu 1 menit ya. Jadi untuk menghitung nafas kita perlu waktu 1 menit untuk mengamati ya pergerakan dada ya. Kemudian tarikan dinding dada ke dalam. Nah, ini salah satu juga tanda bahwa
pneumonianya sudah berat ya, apabila didapatkan tarikan dinding dada. Nah, apakah pneumonia ini bisa dicegah gitu. Jadi pneumonia ini sebenarnya bisa dicegah ya. Sekarang udah banyak ya imunisasi yang bisa mencegah penyakit pneumonia ini ya. Di antaranya ini DPT dan HIV ya, yang diberikan saat usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan ya. Kemudian imunisasi MR ya, measles, rubella atau campak ya, yang diberikan pada bayi usia 9 dan 18 bulan. Kemudian ada lagi yang namanya imunisasi pneumococcus ya, atau PCV. Ya, ini diberikan pada bayi-bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Ya, kemudian imunisasi influenza yang sudah bisa diberikan pada bayi-bayi mulai usia lebih dari 6 bulan. Nah, kalau sudah sakit pneumonia, apakah bisa disembuhkan? Nah, jadi pneumonia ini bisa disembuhkan ya. Jadi dengan cara mengobati etiologi atau penyebabnya ya. Nah, salah satunya adalah antibiotika ya, itu merupakan bagian penting ya dalam tata laksana pneumonia. Kemudian karena tadi ada kekurangan oksigen, bisa diberikan oksigen ya. Kemudian kita berikan juga makanan dan cairan yang tepat ya. Nah, gimana kalau pneumonia itu tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik ya? Tentunya penyakitnya juga akan menjadi berat ya. Jadi pneumonia yang berat ya. Tadi ada tarikan dinding dada tadi ya. Kemudian bisa terjadi komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut gitu. Dan yang terpenting ini adalah apabila tidak ditangani itu bisa menyebabkan juga kematian ya. Nah, apa yang bisa dilakukan Bapak Ayah Bunda sekalian ya, apabila menemukan gejala-gejala pneumonia pada putra putrinya ya, jangan ragu-ragu untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, bisa ke rumah sakit, dokter praktik pribadi atau puskesmas ya, segera dibawa. Nah, apakah oksigen itu diperlukan ya? Tadi karena proses pneumonia sendiri itu menyebabkan kekurangan oksigen ya, tentunya oksigen ini akan diberikan pada anak-anak yang memang memerlukan ya, memerlukan oksigen. Nah, bagaimana pencegahannya? Ini penting, yaitu satu dengan pemberian vaksin, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa banyak vaksin tadi bisa mencegah pneumonia ya. Kemudian dengan mencuci tangan ya, mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang bebas polusi ya. Artinya kalau saat bersin ya, atau batuk, kita bisa menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu ya. Kemudian bisa juga dengan lengan ya, bagian dalam lengan itu bisa untuk mencegah termasuk ini untuk lingkungan ya, menjaga lingkungan supaya penularan ya tadi ya, yang melewat percik renik ya, yang lewat ludah, percikan ludah tadi bisa dicegah. Akhirnya dilewatin aja. Nah, bagaimana sumber polusi udara itu di dalam rumah? Jadi di dalam rumah itu sebenarnya juga banyak ya sumber-sumber polusi yang bisa kita dapatkan ya. Di antaranya ya kalau ada asap ya, asap-asap akibat asap rokok atau memasak ya. Kemudian ventilasi ya, ventilasi yang kurang bagus itu juga bisa
menyebabkan sirkulasi udara di rumah itu jadi kurang bagus ya. Kemudian ada bulu-bulu hewan kalau ada ya, kemudian kepadatan hunian rumah ya, rumah yang kecil dan padat penghuninya itu merupakan risiko ya untuk terjadinya pneumonia pada anak ya. Nah, kita juga perlu mengetahui ya bagaimana kita mengenali ya tanda-tanda kekurangan oksigen ya pada seorang anak ya. Tandanya ya, dia napasnya cepat seperti tadi ya, napas cepat. Kemudian ada tarikan dini dada ke dalam ya kalau sudah parah berat ya. Kemudian kalau ayah bunda punya alat namanya saturasi oksigen yang dipasang itu ya seperti gambar ini, untuk usia 2 bulan sampai 5 tahun itu ya, kurang dari 92%, dan kalau bayi-bayi kan kecil itu kalau saturasinya kurang dari 95% itu sudah merupakan tanda-tanda kekurangan oksigen tadi. Nah, kemudian kadang-kadang ada ayah bunda yang punya terapi inhalasi apa nebulizer di rumah mungkin. Nah, apakah terapi inhalasi ini perlu untuk anak-anak pneumonia? Sebenarnya terapi uap atau inhalasi ini tidak diperlukan ya pada kasus ini ya, punya itu karena untuk pneumonia sendiri prosesnya juga di bagian yang ujung ya, di alveoli atau balon-balon udara itu ya. Nah, bagaimana dengan berjemur ya, berjemur di matahari itu bisa nggak ya menyembuhkan pneumonia ya? Nah, ini bisa dikatakan bahwa sinar ultraviolet itu hanya membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi sinar matahari yang mengandung UVB itu ya, itu bermanfaat untuk membantu produksi vitamin D ya, yang berhubungan dengan imunitas tubuh ya. Nah, kan pertanyaannya, apakah virus corona dan pneumonia ada hubungannya? Nah, ini virus corona itu dapat menyebabkan pneumonia ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pneumonia itu bisa disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme atau penyebab ya, diantaranya bakteri yang paling banyak, kemudian virus ya, termasuk virus corona ini. Nah, kalau seorang anak itu menderita pneumonia, apakah wajibkah dirawat? Nah ini yang nanti akan ditentukan oleh dokter ya tentunya. Ya, kalau untuk dirawat mestinya anak-anak yang memang memerlukan ya, terindikasi untuk dirawat inap, misalnya dia membutuhkan oksigen ya, membutuhkan alat bantu pernafasan ya, sampai dengan ya, atau anak-anak yang dengan penyakit-penyakit yang penyerta ya, selain ini. Nah, untuk pneumonia sendiri karena prosesnya di dalam ya, dalam dada itu, kita kadang perlu memerlukan ronsen tura ya, atau ronsen dada ya, untuk melihat prosesnya itu ya, ataukah adakah juga komplikasi dari penyakitnya. Nah, apakah vitamin-vitamin tersebut membantu ya, misalnya zinc, vitamin D, vitamin C. Nah, ini semuanya ini hanya adalah bermanfaat untuk membantu sistem pertahanan tubuh seorang anak ya, untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa. Terima kasih Dr. Fitra. Terima kasih Dr. Mira, materinya menarik sekali, padat, singkat disampaikannya ya Dok ya. Menariknya tentang mengenali dan mencegah pneumonia pada anak ya Dok ya. Kalau mengenali kan tadi sudah ada ya, nafasnya cepat, ada tarikan dinding dada. Nah ini bagaimana sih Dok
bunda-bunda atau ayah bunda ini bisa mengamati nafasnya pada anak. Apa yang harus dilakukan bunda-bunda, ayah bunda kalau ada anaknya sepertinya nafasnya tersengal-sengal gitu, apa yang harus diamati? Mungkin bisa dibantu, Dok. Iya, terima kasih Dr. Fitra. Jadi ayah bunda sekalian ya, kalau putra putrinya mungkin menderita infeksi saluran pernapasan bagian atas, misalnya batuk atau pilek ya, itu yang perlu diwaspadai adalah ini tadi, gejala pneumonia ya, karena gejala batuk pilek ya, infeksi saluran pernafasan pada anak yang bagian atas itu apabila tidak ditangani dengan baik dan benar, itu akan menjalar ke bawah ya, menjalar ke bawah. Nah, nanti akhirnya akan sampai pada saluran pernafasan yang bagian ujung ya, yang balon-balon udara tadi ya itu. Nah, ya itulah yang disebut pneumonia tadi ya, tempatnya di situ. Jadi untuk kewaspadaan ya, ayah bunda perhatikan ya dada ya, perhatikan dada, area dada itu perhatikan, dan dihitung pernafasannya dalam waktu 1 menit ya. Itu satu hitungan tarikan nafas adalah pernafasan adalah 1 tarikan nafas, 1 hembusan, itu dihitung 1 ya. Nah, itu nanti dihitung dalam waktu 1 menit. Harus dibuka ya dadanya, iya. Bajunya dinaikkan ya, dibuka sehingga terlihat bagian dada dan perut ya. Setelah itu baru dihitung ya. Kenapa sampai di bagian perut? Karena yang pneumonia yang berat yaitu tarikan dinding dadanya itu di bagian bawah ya, iga antara perbatasan antara iga bagian bawah dengan perut. Nah, itu kalau di situ sudah ada cekungan di situ, nah itu berarti dia sudah berat ya, pneumonia sudah berat. Baik Bapak, ini juga sudah ada yang bergabung di chat Instagram dan Facebook. Di Instagram dulu mungkin ya Dok, saya bacakan ya Dok ya. Dari Bunda Jessica Maharani 89, Dok, kalau anak sering batuk apakah bisa jadi tanda pneumonia? Ya, terima kasih Bunda Jessica atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau anak sering batuk ya, apakah bisa jadi tanda pneumonia ya? Kembali lagi ke tadi ya, untuk pneumonia sendiri tanda-tandanya adalah pernafasannya cepat ya, pernafasan cepat yang dihitung berdasarkan usianya ya, usianya. Tuh, jadi nanti kalau pernafasannya cepat ya, sesuai dengan batasan-batasan tadi, berarti kemungkinan akan itulah terjadi pneumonia. Ya, baik. Mungkin tadi ada ayah bunda yang screenshot tadi di layarnya ya. Harus waspadanya kalau anak kurang dari 2 bulan lebih dari 60 kali per menit. Kemudian 2 bulan sampai 1 tahun lebih dari 50 kali per menit, 2 sampai 5 tahun adalah lebih dari 40 kali per menit ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang bergabung di Instagram dari Bunda Mei Tatri. Dokter, izin bertanya, jika anak tidur baik pagi, siang, malam sering keluar keringat, apakah itu juga ciri pneumonia anak, Dokter? Iya, terima kasih. Jadi ini untuk yang berkeringat ya. Tadi untuk ciri-ciri dari pneumonia sendiri yaitu untuk dari pernafasannya ya. Ya, kira untuk masalah ini mungkin ada sesuatu yang lain ya. Kurang spesifik untuk pneumonia dok ya, karena kita harus lihat dari pola pernafasannya. Selanjutnya dari Bunda Citra Ainun 93, Dok, anak saya waktu usia 15 bulan kena pneumonia dan masuk rumah sakit. Apakah penyakit ini bisa kambuh dan apa yang harus dilakukan jika kambuh dan sesak nafas, Dok? Iya, terima kasih Bunda Citra atas pertanyaannya. Jadi untuk putra putri
Bunda Citra ya, yang dulu pernah kena pneumonia. Nah itu penyakitnya bisa kambuh ya, kemungkinan bisa kambuh itu besar ya. Yang perlu dilakukan adalah pencegahan tadi ya. Gitu. Jadi karena pneumonia ini disebabkan oleh bakteri atau virus ya yang ada di sekitar kita, dan penularannya juga lewat udara, lewat percikan ludah ya, lewat ini pernafasan ya. Jadi memang penyakit ini sangat mudah menular dan kambuh gitu. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi kekambuhan ya. Infeksi baru gitu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya terjadi kambuh misalnya ya, napasnya cepat ya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, terima kasih. Oke, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Menarik nih dok, tentang mencegah pneumonia. Dari Bunda Astari Dewi, dok, untuk mencegah pneumonia pada anak, apakah harus melengkapi 4 vaksin yang disebutkan tadi? Kalau ada satu vaksin yang tidak diberikan, bagaimana dok? Ya. Baik, terima kasih Bunda Astari Dewi ya. Jadi memang semua vaksin-vaksin tadi memang harus diberikan secara lengkap. Kalau misal belum diberikan, ada salah satu yang belum diberikan, bisa dikejar ya, untuk imunisasinya bisa dilengkapi begitu. Karena ini penting sekali ya, karena untuk memperkuat daya tahan tubuh putra putri ayah bunda sekalian, itu perlu melengkapi imunisasi yang saya sebutkan tadi, juga imunisasi yang lain ya gitu. Baik. Berarti kalau memang belum ada yang dilengkapi, bisa dilakukan imunisasi kejar gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Sekar Indriani 95, dok, bagaimana membedakan pneumonia dengan batuk biasa dan ciri apa yang harus diperhatikan? Ya, baik, terima kasih Bunda Sekar ya. Jadi batuk biasa dengan pneumonia itu bedanya adalah di pernafasannya ya. Jadi kalau batuk biasa itu mungkin pernapasannya masih normal ya. Nah kalau pneumonia ya pernafasannya udah cepat ya, tadi yang dihitung dalam waktu 1 menit, tergantung usianya. Kalau pada bayi usia 0 sampai 2 bulan itu bernapas cepat apabila pernafasannya 60 kali atau lebih ya dalam 1 menit. Kemudian untuk yang di atas 2 bulan sampai umur 1 tahun itu bernafas cepat apabila pernafasannya 50 kali atau lebih ya dalam 1 menit. Kemudian yang di atas 1 tahun sampai 5 tahun bernafas cepat apabila pernafasannya 40 kali atau lebih dalam 1 menit. Demikian. Jadi kalau yang sakit batuk belum tentu anaknya itu sampai sesak, tapi kalau kita anaknya pneumonia, kita bisa lihat pasti ada percepatan di nafasnya gitu ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya masih dari Bunda Sekar, apakah mungkin pneumonia ini tidak disadari dan langsung tiba-tiba menjadi parah gitu dok? Silakan. Ya, untuk tiba-tibanya itu pasti ada awalnya ya. Jadi pasti ada awalnya nih. Ketika pernafasannya sudah mulai cepat, ya, kita harus segera melakukan suatu action atau tindakan ya. Segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya itu tadi jangan sampai jadi langsung parah gitu ya. Jadi kalau putra putri ayah bunda menderita batuk pilek ya, infeksi saluran pernafasan akut ya bagian atas ya, harus selalu dipantau ya pernafasannya putra putrinya, atau
Barangkali kalau yang lebih kecil ya, punya baby itu harus dipantau selalu pernafasannya ya, supaya nanti membawa ke fasilitas kesehatannya tidak terlambat. Baik, berarti penting ya untuk mengenali secara dini ya dok ya, Iya. apa ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan dokter Mira pada awal penjelasannya ya. Baik, kita lihat yang sudah bergabung di live Facebook. Ada Bunda Siti Nurhayati bertanya, dok, kalau anak terkena TBC itu apa pasti terkena pneumonia juga? Dan bagaimana anak yang sedang dalam pengobatan TBC tidak mudah terkena batuk pilek? Terima kasih. Silakan dokter. Iya, terima kasih Bunda Siti Nurhayati. Iya. Iya, apakah anak yang terkena TBC pasti terkena pneumonia ya, ini belum tentu ya. Jadi memang gejala dari pneumonia itu adalah itu ya, napas cepat itu. Tapi penyebabnya itu juga bermacam-macam ya. Bisa jadi anak yang bergejala pneumonia itu disebabkan oleh kuman TBC. Itu bisa jadi ya, tapi belum tentu ya, belum tentu. Gejala TBC itu adalah pneumonia gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang sedang pengobatan TBC supaya tidak mudah terkena batuk pilek ya, itu tentunya harus didukung ya oleh nutrisi ya yang baik ya, dipenuhi kebutuhan gizinya, kemudian juga dilengkapi imunisasinya ya. Kemudian lingkungannya juga harus dijaga ya, dari polusi ya, dari segala macam polusi, asap rokok, asap kendaraan dan sebagainya ya. Kalau sudah bisa memakai masker ya, sebaiknya anak tersebut memakai masker. Baik, begitu Ibu Siti Nurhayati. Jadi mencegahnya memang satu, mencegah penularannya bisa menggunakan masker, kemudian kita memodifikasi lingkungan ya dok ya, iya. Menghindari polusi, asap rokok dan segala macam, imunisasi, dan jangan lupa nutrisi ya dok, Iya, karena nutrisi penting dengan sekali. nutrisi sistem imunnya semakin baik ya dok ya. Baik, kemudian kita berlanjut ke yang sudah bertanya di Instagram. Ada Bunda Dewi Tania Dewi. Kalau pneumonia, apakah batuknya selalu berdahak dok? Terima kasih Bunda Dewi. Jadi untuk pneumonia, batuknya itu tidak selalu berdahak ya. Jadi bisa jadi itu suatu batuk yang kering ya, nggak ada dadanya, itu bisa juga terjadi. Nah, pneumonia ini kan dia terjadinya di saluran napas yang ujung ya, yang bawah ya, ujung bawah. Nah, itu awalnya didahului dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas ya, gitu, bagian atas. Itu bisa jadi batuk, kemudian menjalar ke bawah dan terjadilah pneumonia tadi. Napasnya jadi cepat, mungkin ada tarikan dinding dada dan sebagainya ya. Berarti tidak Bagian menjadi Bunda penanda ya dok ya, ya, kering atau basah atau berdahak gitu ya. Baik, oke. Sepertinya pertanyaan dari Bunda Mei Tatri sama dengan pertanyaan yang tadi sudah dijawab di Facebook Live. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Bernadetta Mary. Uap minyak kayu putih apakah bisa mengatasi pneumonia ataupun batuk biasa dok? Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Bernadetta ya. Jadi untuk uap minyak kayu putih ya, itu hanya membantu melegakan saluran nafas bagian atas. Jadi tidak sampai ke bawah gitu ya, gitu. Sampai ke bawah. Jadi kalau batuk biasa juga sama, uap itu hanya sampai di saluran nafas bagian yang atas saja. Mungkin bisa melegakan yang di hidung saja mungkin ya, tidak sampai ke bawah. Jadi hanya membantu melegakan saja ya dok, nggak mengatasi pneumonia itu Iya, sendiri. Karena tadi surat tata laksananya kan harus sesuai dengan penyebab pneumonia, salah satunya ini ya dok ya, antibiotik dan lain-lain.
Kemudian dilanjutkan pertanyaan dari Maharani Prelov. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok, bronchopneumonia apakah berbahaya dok? Apakah perlu perawatan khusus atau tidak? Terima kasih Bunda Marani ya. Jadi untuk bronchopneumonia atau pneumonia itu bisa dikatakan dia berbahaya ya, berbahaya kalau dia sudah jadi berat ya. Jadi berat tadi tanda-tandanya ada tarikan dinding dada, itu termasuk pneumonia yang berat ya, dan berisiko tadi kematian ya, sampai kematian tadi ya. Jadi pneumonia ini memang berbahaya ya. Jadi kita lihat di awal tadi bahwa tingkat kematiannya juga sangat tinggi ya. Setiap 30 detik anak-anak di seluruh dunia ini ada aja satu yang meninggal ya karena pneumonia. Gitu, makanya pneumonia ini bisa dikatakan dia berbahaya. Gitu. Nah, untuk perawatan khusus itu pastinya juga tergantung dari kondisi anaknya juga ya. Apabila nanti tanda-tanda awal itu sudah tampak, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian di sana dokter akan menilai ya apakah anak tersebut perlu penanganan khusus atau tidak ya. Jadi tergantung dari berat ringannya gejala yang terjadi pada anak tersebut. Tingkat keparahannya juga penting. Tingkat keparahannya. Menentukan nanti tata laksana selanjutnya. Ya. Kita lanjutkan yang sudah bergabung di Instagram, ini banyak sekali pertanyaan dari yang di Instagramnya. Masih dengan Bunda Bernadetta Mary, izin bertanya lagi dok, kalau anak didiagnosa pneumonia, pemeriksaan lanjutannya seperti apa dok? Apakah harus minum obat seumur hidup? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Bernadetta Mary ya. Jadi untuk anak-anak yang kena pneumonia itu memang pemberian obatnya itu waktunya tertentu ya. Jadi tidak sampai seumur hidup ya, sampai infeksinya itu teratasi ya, sampai peradangan di parunya itu teratasi. Jadi nggak sampai lama ya seumur hidup. Demikian. Jadi bukan pengobatan seumur hidup ya. Ya. Kita sampai dengan teratasi. Selanjutnya masih ada yang bergabung di Instagram Live dengan Mama Lacela. Dok, kalau anak sudah dipastikan terkena pneumonia, bagaimana pendampingannya dok? Mohon tipsnya supaya tidak kambuh dan menjadi parah. Ini mencegah kekambuhan ya seperti tadi ya. Iya. Oke. Sudah dijawab ya dok ya? Di Iya, awal ya. pencegahan Pencegahan kekambuhannya adalah dengan mengurangi resiko penularan ya. Ya. Seperti itu ya. Atau ada yang ditambahkan mungkin dok? Ya, mungkin kalau bayi-bayi yang kecil ya, itu diusahakan untuk tetap diberikan ASI ya. ASI eksklusi itu sangat penting ya untuk pertahanan tubuh bayi ya, supaya dia tetap kuat ya, pertahanan tubuhnya supaya nggak gampang sakit gitu. Iya. Untuk yang bayi spesialnya adalah pemberian ASI eksklusif itu protektif ya dok terhadap kejadian pneumonia. Oke. Kita lanjutkan masih ada di Instagram. Oke, sudah habis pertanyaan dari Instagram. Menarik sekali nih dok, banyak sekali yang tanya. Kalau sudah habis kita berarti bisa akhiri ya diskusi pagi ini. Terima kasih Dr. Ismeranti Andarini, spesialis anak magister kesehatan dari subdivisi respirologi RSUD Dr. Muardi. Untuk ayah bunda sobat Muardi, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram dan YouTube. Oke. Sampai jumpa ayah bunda sobat Muardi di Muardi asih berikutnya. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live IG, di live YouTube dan Facebook. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.